Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak yang kita rasakan, sehingga pada kesempatan pagi yang mudah-mudahan penuh dengan berkah ini kita bisa kembali menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan talabul ilm. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita pada pembahasan fiqh ibadah yang kita ambil dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala wa ghafarallahu bidzunubah. Kemudian salawat salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta para sahabat, juga para pengikut beliau yang setia di atas tuntunan dan ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu alhamdulillah kita sudah menjelaskan tentang bab salat atau waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Ya, pada kitab salat ini ya kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu tentang waktu-waktu terlarang melakukan salat. Ini pembahasan terakhir kita. Ya, intinya pada waktu-waktu salat atau waktu-waktu yang terlarang salat ini secara global itu ada 3 waktu, dan secara terperinci ada 5 waktu. Ya, sebagaimana hadis dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, "Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana." Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk salat pada waktu tersebut. Nah, berarti 3 waktu ini adalah waktu yang global berdasarkan hadis Uqbah bin Amir. Aw an naqbura fihinna mautana, juga untuk menguburkan mayit kami, termasuk di dalamnya sebelum menguburkan ada sholat apa di situ, Pak? Sebelum menguburkan mayit ada sholat apa di situ? Sholat jenazah. Artinya juga dilarang melaksanakan sholat jenazah. Yaitu kapan? Ada 3 waktu secara global. Hina tatlu'u syamsu bazighah hatta tartafi, yaitu ketika ba'da fajar, ba'da sholat subuh sampai tulu', sampai terbit. Jadi setelah fajar kedua ya sampai pada tulu, ya, waktu terbitnya matahari. Yang kedua, hina yaqumu qa'imudz dhahir hatta tamila syams, ketika matahari berada di puncak sebelum zawal. Ya. Jadi dari matahari berada persis di puncak langit, kemudian sampai nanti akan proses zawal. Itu waktu terlarang kedua. Waktu terlarang ketiga, hina tadayyafu syamsu lil ghurub hatta taghrub, ketika matahari akan terbenam. Jadi menjelang terbenamnya matahari. Ini waktu global. Ya. Dan waktu terperincinya ditambah 2, yaitu pada waktu subuh dan waktu asarnya.
Tadi di waktu subuh itu ba'da subuh sampai terbit, gitu Pak ya. Nah, waktu keduanya atau waktu tambahannya yaitu adalah setelah terbit sampai dia tinggi seukuran atau setinggi tombak pada rumhin. Jadi kalau sudah tulu ya itu tambahkan sedikit waktu ya sampai betul-betul telah meninggi seukuran tombak. Jelas hadirin? Jelas Bapak? Nah, sekarang kita syuruknya jam 5.56 ya. Berarti 5.56 sebelum 5.56 sebelum tulu ini waktu terlarang ya untuk sholat dan untuk menguburkan jenazah atau sholat jenazah juga. Nah, ketika sudah tulu, tambahkan sedikit waktu sampai apa? Sampai betul-betul matahari telah meninggi seukuran tombak. Maka biasanya ditambahkan setelah sampai tulu, tambahkan sekitar 10 menit sampai 15 menit. Baru setelah itu kita ya boleh untuk melaksanakan sholat. Namun untuk yang sampai waktu tulu ini dari ba'da subuh, ba'da fajar sampai tulu, ini waktu yang terlarang, sangat terlarang. Ya. Tapi kalau yang dari terbit matahari sampai seukuran tombak itu ringan, larangannya ringan. Larangannya ringan. Ya. Nah, yang kedua, ya, yang tambahan dari 3 waktu tadi itu adalah ba'da asar. Ba'da sholat asar sampai akan tenggelam. Kalau yang akan tenggelamnya itu waktu yang terlarang, sangat terlarang, sangat ditekankan. Kalau yang ba'da asar sampai akan tenggelam matahari atau sampai akan menjelang tenggelam matahari itu larangannya ringan. Makanya kita perhatikan di sini Nabi SAW melarang sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani dan para sahabat yang lain untuk pada 3 waktu tadi ya untuk apa? Untuk sholat dan menguburkan jenazah. Berarti ada 2 yang terlarang. Sholat secara mutlak, sholat sunnah secara mutlak, ya, atau sunnah mutlak, ya, sunnah muqayyadah. Yang kedua adalah menguburkan jenazah. Berarti larangannya larangan yang sangat ditekankan. Dan ini disebutkan oleh beberapa para ulama dalam beberapa fatwa juga disebutkan. Ya, jadi ini 3 waktu yang sangat ya, dilarang. Adapun 2 tambahannya itu ringan larangannya. Di antara dalilnya adalah di dalam hadis Uqbah bin Amir ini disebutkan 3 waktu ini dilarang sholat dan juga dilarang menguburkan jenazah. Baik, itu mungkin yang terakhir kita jelaskan ya, sebagai tambahan saja untuk menguatkan pemahaman kita, menambah pemahaman kita tentang waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, insya Allah Ta'ala pada kesempatan ini kita melanjutkan satu bab dalam masalah kitab sholat ini yang tidak lepas dari pelaksanaan sholat, yaitu tentang sholatul jamaah wal imamah, tentang masalah sholat jamaah dan masalah keimaman. Baik, di halaman 138 untuk buku terjemahnya atau kitab terjemahnya ada Manhajus Salikin. Fadhal Imran dibaca. Ya, di halaman 138 bab sholat jamaah dan keimanan. Sholat jamaah hukumnya fardu ain untuk sholat 5 waktu bagi laki-laki, baik saat mukim maupun safar. Ini sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Aku ingin memerintahkan agar sholat ditegakkan. Kemudian aku memerintahkan seseorang mengimami manusia. Kemudian aku berangkat bersama beberapa laki-laki yang membawa seikat kayu bakar, mendatangi orang-orang yang tidak ikut menghadiri sholat jamaah. Lalu aku bakar rumah mereka dengan api." Muttafaqun alaih. Baik, cukup. Di dalam kitab Manhaj As-Salikin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala wa nafa'allahu bihi ilma fid dharain wa ghafarallahu bihi dzunubah, mengatakan salat jamaah hukumnya fardu. Ya, fardu ain atau fardu kifayah. Fardu ain. Di sini disebutkan fardu ain. Wa hiya fardun ainin. Ya, yaitu salat jamaah ini hukumnya fardu wajib aini. Ya.
Bedanya dengan kifai atau kifayah, kalau wajib kifayah, manakala amalan perbuatan tersebut telah terjadi, maka sudah gugur kewajibannya. Ya. Namun kalau fardu ain, setiap dari seorang mukallaf harus mendatangkannya. Jadi terkait dengan individu atau mukallafnya. Kalau fardu kifayah terkait dengan perbuatannya. Kalau sudah terjadi, sudah selesai kewajibannya. Tetapi kalau aini terkait dengan mukallafnya, setiap orangnya. Manakala setiap orang sudah mendatangkan perbuatan tersebut, maka sudah gugur. Yang belum mendatangkan perbuatan tersebut, nah, belum gugur bagi dia. Contoh antara sholat jenazah dengan sholat, misalnya duhur nanti. Kalau sholat jenazah, kapanpun sudah terjadi sholat jenazah, maka sudah gugur kewajiban bagi yang lain. Dan sudah ada 6 orang yang mensolati orang yang meninggal kepada mayit. Ya, di situ ada 20 orang. Yang menyolati tadi ada 6 orang. 14 orang lainnya ketika sholat jenazah telah dilaksanakan, maka 14 orang lainnya gugur kewajiban. Tetapi ketika sholat zuhur, ya, untuk sholatnya sendiri itu fardu ain juga. Setiap dari 20 orang yang ada di daerah tersebut, dia wajib sholat zuhur. Nggak bisa digantikan atau cukup 6 orang tadi sholat zuhur, yang lain gugur kewajibannya. Ya. Jelas Bapak-Bapak. Ya. Nah, termasuk sholat jamaah. Ya, sholat zuhurnya fardu ain, sholat jamaahnya pun demikian fardu ain. Ya. Setiap dari 20 orang tersebut selama, nanti disebutkan di sini, ya, ala rijal, selama dia laki-laki. Ya. Kemudian dia juga seorang yang hadaron, seorang yang mukim ataupun safar. Dalam kitab ini Asy-Syaikh mengatakan orang yang musafir pun tetap mendapatkan kewajiban sholat jamaah. Nanti kita jelaskan. Ya. Tentang kewajiban, ya, atau fardu ainnya dari sholat jamaah ini, itu yang seperti dijelaskan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan dari sahabat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad hamamtu an amura bis shalah. Ya. Sungguh aku telah memerintahkan untuk ditegakkan sholat. Ya. Kemudian amura rajulan fa yusalli bin nas. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami. Jadi Nabi SAW perintahkan untuk ditegakkan sholat, lalu kemudian memerintahkan seseorang untuk mengimami. Tsumma antaliqa ma'iya birijalin. Kemudian, ya, aku bersama dengan beberapa orang laki-laki. Jadi Nabi SAW mengajak beberapa orang laki-laki, ya, ma'ahum huzamun min hatabin, dan aku perintahkan mereka itu membawa seikat atau segulungan kayu bakar, ya, ila qaumin la yashhaduna shalah, ya, kepada kaum yang tidak hadir pada sholat jamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Lalu aku akan bakar rumah mereka dengan api. Tapi ini baru keinginan Nabi SAW. Apakah terjadi atau tidak, Pak? Enggak. Karena, ya, menghukum dengan api itu tidak boleh dilakukan oleh manusia. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar, kata Nabi SAW. Tidak boleh ada yang mengadab, menghukum dengan api, dengan dibakar, membakar, kecuali hanya rabbun nar, Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi SAW di sini keinginan saja. Tapi keinginan Nabi SAW ini, ya, adalah sebuah penegasan, sebuah hasil ataupun sebuah keadaan di mana itu wajib. Ya, sebuah penegasan dan menjelaskan bahwasanya sholat jamaah hukumnya adalah wajib aini setiap, ya, dari laki-laki, sebagaimana hadis tadi, setiap laki-laki. Ya. Nah, makanya di sini Asy-Syaikh melanjutkan ala rijal, ya, kepada laki-laki muslim baligh
berakal, tidak memiliki uzur. Ya. Adapun wanita, anak kecil, orang yang gila, tidak wajib bagi mereka sholat jamaah. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathah." Catatan itu diangkat dari 3 orang. Al-majnunu hatta yafiq, ya, hatta yufiq, seorang yang gila sampai sadar atau sampai kembali normal. Wan naimu hatta yastayqid, ya, seorang yang ketiduran atau tidur sampai dia bangun. Was-sabi hatta yablugh, dan kemudian anak kecil sampai dia balik. Di situ ya dijelaskan 3 golongan yang diangkat catatan amal. Ya, seorang yang gila sampai dia sadar, sampai dia normal, maka orang gila nggak wajib sholat jamaah. Ya, wan naim hatta yastayqid, orang yang ketiduran tertutup akalnya karena tidur juga sama. Ketika dia sudah terbangun, maka baru dia diwajibkan. Yang ketiga, seorang anak kecil sampai dia balik, sampai dia balik baru kemudian diwajibkan. Nah, di sini menunjukkan keutamaannya seorang laki-laki, Pak. Ya, sebagian ulama mengatakan, ya, fadlur rijali, ya, keutamaan para rijal, para laki-laki di atas kaum perempuan adalah apa? Bil jum'ah wal jamaah. Ini Pak ya kata-katanya. Ya, ini kaidah. Fadlur rijali bil jum'ah wal jamaah. Keutamaan para laki-laki itu dengan Jumat dan jamaah. Jumat itu apa artinya? Salat Jumat. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini perintah bagi kaum laki-laki. Wal jamaah, dan juga jamaah. Ya, di antaranya hadis Uqbah bin Amir tadi. Dan dalam firman Allah SWT yang lain, Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Orang-orang yang ruku itu kan berarti banyak. Ya, di mana orang-orang melaksanakan sholat dengan banyak, dengan berjamaah? Di mana, Pak? Di rumah atau di masjid? Di masjid, di musola, di masjid. Maka ini perintah. Ya. Baik. Ala rijali hadaran, bagi seorang laki-laki baik saat mukim. Ya. Ya, dalam keadaan mukim ini jelas, ya, di mana mereka tidak termasuk ahli a'dzar. Ada seorang laki-laki, ya, mukim, tapi apa? Tapi dia sakit. Ya. Memiliki uzur, maka tidak wajib sholat jamaah. Ya, kalau sholat wajibnya tetap wajib atau tidak? Sholat fardunya tetap wajib atau tidak? Tetap wajib. Tapi jamaahnya ya gugur karena dia memiliki uzur. Ya. Kemudian safaron, ya, dalam keadaan safar. Nah, dalam keadaan safar ini, ya, Syekh mengambil pendapat bahwasanya seorang yang musafir itu juga tetap wajib untuk sholat jamaah. Ya, untuk sholat jamaah, hanya saja, ya, ada beberapa keadaan, ya, atau di sini disebutkan di antara dalil yang menunjukkan orang yang safar musafir itu juga tetap harus melaksanakan sholat jamaah adalah qiyas dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 102 pada perintah salat khauf. Ya, salat khauf itu salat apa, Pak? Salat saat perang. Salat ketika berada di tengah medan pertempuran. Ya, Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Apabila kalian atau engkau berada di tengah-tengah mereka kaum muslimin, ya, pada perang, pada jihad fisabilillah, fa aqamta lahumus shalah, maka engkau ingin mendirikan salat, faltaqum ta'ifatun minhum, maka ajaklah atau salatlah bersama dengan ta'ifah, ya, dengan jamaah dari mereka. Jadi Nabi SAW dari Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin saat berada di medan pertempuran juga tetap untuk sholat. Ya, tetap sholat, nggak ditinggalkan meskipun sholatnya dikosor jadi 2 rakaat, ya, dengan ringan, ya, tapi tetap wajib sholat, dan bahkan kewajiban sholatnya ini tetap dilaksanakan dengan berjamaah. Ya, jadi kalau sholat dalam khauf, dalam keadaan perang ini, itu
itu ada beberapa model, tergantung kondisi. Contoh misalnya, musuh itu kan dari mana-mana ya. Kalau musuhnya ada di depan kiblat, ya, maka pada saat itu semua kaum muslimin berada di hadapan musuh. Ada dua soft, dibagi dua soft. Ya, nanti pemimpin perang, qaidul jaish, ya, akan membagi dua soft, soft pertama, soft kedua. Tapi nanti ketika sujud, ya, imam dengan soft pertama, soft yang kedua tetap berdiri, karena tetap harus memegang senjata. Kalau semuanya sujud, habis nggak Pak? Habis. Musuhnya di depan, semuanya sujud, ya sudah. Makanya nanti ketika sholat khauf, tata caranya, ketika musuh di depan di kiblat, kemudian kaum muslimin sujud, soft pertama sujud bersama dengan imam, soft yang kedua ini tetap berdiri dulu, yang menjaga. Ketika sudah bangkit, baru kemudian soft yang kedua itu duduk. Kalau musuhnya ada di belakang kiblat, maka soft kedua menghadap kepada musuh. Ya, nah, itu beberapa cara. Ya, insya Allah pada pembahasan tentang sholat khauf nanti akan dijelaskan. Namun di sini kita perhatikan bahwa Allah perintahkan kaum muslimin untuk tetap sholat dan pelaksananya secara berjamaah. Nah, otomatis orang yang jihad itu dalam keadaan safar atau tidak, Pak? Mereka melakukan perjalanan, tapi Allah tetap perintah. Baik. Namun ya dalam masalah safar ini ada dua keadaan. Ya, safar mubah ya bagi kita kaum laki-laki ada dua keadaan. Pertama, kalau ma'arifqah, kalau kita itu safarnya ada teman. Misalkan kita dari sini, dari Depok ini safar ke Solo berdua. Itu ada temannya tidak, Pak? Ada. Nah, ketika ada rifqah, ada teman ini, maka wajib sholat jamaah. Ya. Dan keadaannya pun ya memungkinkan. Ya, keadaannya memungkinkan. Artinya apa? Artinya ya dia mendengar azan, dia menemukan masjid. Ya, kalau tidak ada azan, misalkan dia sampai Solo tapi di daerah pedalaman, ya nggak ada musola paling dekat, nggak ada masjid, nggak kedengeran suara azan, maka pada saat itu tidak wajib sholat jamaah ke masjid. Dia sholat jamaah di tempatnya. Kalau sendirian, nah di sini juga sama. Kalau di sendirian itu tidak sama dengan berdua. Ketika dia sendirian, ya selama dia mendengar azan, dia menemukan masjid, maka dia wajib. Namun kalau dia tidak menemukan, maka dia sholat sendiri. Jelas sendiri? Ya, jadi keadaan orang yang safar ini kalau bersama-sama dengan sendiri itu berbeda. Namun tentu dalam masalah safar sunnahnya bagaimana? Sendiri atau ada makmumnya? Ada imam dan makmumnya? Ada imam dan makmum. Jadi ada jamaah. Ya, karena dalam safar itu sama seperti dalam sholat. Ketika kita akan safar berdua, ya maka kita jadikan salah satunya menjadi seorang pemimpin. Ya, dalam sholatnya nanti juga, kemudian juga ketika mengambil keputusan untuk kesana kesini untuk mengambil beberapa keputusan saat safar itu diikuti ya kepada imamnya. Baik. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW sabda tadi sudah dijelaskan, ya Nabi SAW ya berkeinginan ya untuk ya memerintahkan kepada sebagian laki-laki membawa kayu bakar, lalu kemudian mendatangi rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang wajib sholat jamaah tapi tidak mau sholat jamaah untuk dibakar rumah mereka. Namun tidak dilakukan. Baik. Berikutnya silakan. Nomor 141. Paling sedikit pesertanya imam dan makmum. Semakin banyak jumlah jamaah, semakin disukai oleh Allah. Nabi SAW bersabda, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian berlipat 27 derajat. Muttafaqun alaih. Di sini disebutkan wa aqalluha imamun wa makmumun. Ya, paling sedikit jumlah dari jamaah itu adalah seorang imam dan seorang makmum. Berapa jumlahnya berarti, Pak? 2. Ya. Aqallul jam'i. Ya. Di sini disebutkan minimal itu 2. Ya, yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Ya. Imam itu adalah yang diikuti. Ya, imam adalah yang diikuti. Adapun makmum adalah yang mengikuti. Ya. Ketika Nabi SAW sedang sholat malam sendirian,
Maka kemudian sahabat Abdullah bin Abbas ikut masuk sholat. Berarti Nabi SAW menjadi imam, Ibnu Abbas menjadi makmum. Pada saat itu Ibnu Abbas masih kecil ya, belum masih dalam keadaan bulan. Ya. Lalu kemudian Ibnu Abbas itu berada di sisi kiri Nabi SAW, sebelah kiri. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fa akhadha Rasulullah SAW bi ra'si, kata Ibnu Abbas. Maka kemudian Nabi SAW mengambil kepalaku, ya, maksudnya digeser, ya, min wara'i, dari belakangku, ya. Faja'alani an yamini. Lalu Nabi SAW menggeser dan memindahkan posisi Abdullah bin Abbas di sebelah kanan. Berarti kalau dua, imam sebelah mana? Kiri. Makmum sebelah kanan. Posisinya seperti apa? Sejajar. Posisinya sejajar. Walaupun sebagian pendapat seperti mazhab Syafi'iyah mengatakan sedikit mundur. Ya. Namun ini khilaf, ya, dan yang kita ambil adalah sejajar. Posisi imam dengan makmum sejajar sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas digeser oleh Nabi SAW dan sejajar dengan Nabi SAW dan tetap merapatkan shaf. Ya. Baik. Dan di sini disebutkan, ya, wa kullama kana aktsar fa huwa ahabbu ila Allah. Semakin banyak jumlah jamaahnya, semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata jamaah yang banyak mempengaruhi pahala sholat kita. Ya, jamaah yang banyak mempengaruhi pahala dari sholat. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika pada sholat subuh, ya, syahidu fulan bertanya, Nabi SAW bertanya, apakah engkau melihat fulan. Jadi dicek oleh Nabi SAW pada sholat subuh. Ya, sebagian sahabat mengatakan tidak, saya tidak melihat fulan. Maka kemudian Nabi SAW menegaskan, ya, inna hataini sholataini min athqalis salawat 'alal munafiqin. Ya, sesungguhnya ada dua waktu yang merupakan sholat yang paling berat bagi seorang munafik atau orang-orang munafik, ya, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Ya, ini dua sholat yang paling berat. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada keduanya, maka sungguh mereka pasti akan mendatanginya walaupun merangkak. Wasaful muqaddam ala mithli safil malaikah. Saf yang pertama itu seperti safnya para malaikat. Jadi malaikat itu kalau bersaf mereka dekat, ya, berada di saf pertama. Walau ta'lamuna fadilatahu labtadartum. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, sungguh kalian akan bersegera. Wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajul. Salat seorang laki-laki, ya, bersama dengan dua orang laki-laki itu lebih besar pahalanya, ya, dibandingkan sholat seorang bersama seorang. Jadi satu imam satu makmum dengan satu imam dengan dua makmum, ya, kalau dua makmum posisinya di mana? Di belakang, ya, sudah di belakang imam. Nah, orang yang sholat bersama dua orang laki-laki, dua makmum maksudnya, maka lebih besar pahalanya dibandingkan yang sholat dengan satu makmum. Ini hadis Nabi SAW yang sahih. Wa makana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah tabaraka taala. Dan semakin banyak jamaahnya, semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mudah-mudahan sholat kita bisa semakin ramai, mudah-mudahan bisa semakin banyak jamaahnya, ya, yang insya Allah juga menambah besar pahala yang kita lakukan. Ya. Nah, sholat jamaahnya di sini, ya, secara khusus pahalanya itu, ya, disebutkan Nabi SAW, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian, ya, berlipat 27 derajat atau 27 kali lipat, ya, daripada sholat sendirian. Ya. Kalau semakin banyak jamaahnya, semakin banyak lagi pahalanya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu pernah juga disebutkan oleh Nabi SAW, sholatul jamaah ta'dilu 25 min sholatil fardhi. Sholat jamaah itu, ya, berlipat 25 kali dibandingkan sholat sendiri. Jadi hadis yang lain mengatakan berapa pahalanya, Pak? 25 kali lipat. Dalam hadis yang disebutkan di sini dari Abdullah bin Umar, ya, hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ini berapa? 27 kali lipat. Pertanyaannya,
Jadi yang kita dapat berapa? 25 atau 27? Berapa, Pak? Berapa? Ya, yang kita dapat bisa berlipat-lipat. Ya, namun apa namanya penyebutan dalam hadis ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala ya, yang mengatakan sholat itu 25 kali lipat pahalanya dari sholat sendiri. Ya, ini tidak menafikan yang banyak, yang 27 kali lipat. Artinya setiap orang akan mendapatkan pahala 25, 27 atau bahkan lebih. Tergantung dari apanya, Pak. Walaupun sudah sholat jamaah, tetap akan dapat pahala beda-beda. Tergantung dari kekhusyuan. Kan orang yang sholat jamaah nggak sama kondisinya. So, di sholat pertama, ya, yang dekat dengan imam mungkin akan lebih khusyuk dibandingkan yang jauh dari imam. Ya, atau yang di sholat paling akhir. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, soft yang kedua, ketiga itu konsentrasinya, kekhusyuannya berkurang. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang di depannya. Kalau tiba-tiba orang di depannya misalkan bergerak apa, langsung dia pecah konsentrasinya. Atau misalnya soft yang pertama pakai pakaian di mana di belakangnya ada tulisan misalnya. Ya, tulisannya alumni sekian namanya di situ. Ya, sambil sholat sambil apa, Pak? Bacain satu-satu. Wah, ini saya kenal nih. Wah, ini alumni tahun sekian. Oh, bacain semua. Nggak khusyuk. Tapi kalau yang sholat pertama dia nggak melihat apa. Dia melihat ya dinding atau sutroh. Ya, dia melihat imam, dia bacaannya dekat dengan imam. Nah, makanya dalam masalah sholat jamaah ini minimal pahalanya 25, 27 dan terus berlipat-lipat. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tergantung daripada kekhusyuan kita. Dan yang paling utama tentu di shaf pertama. Baik. Nah, jadi ya orang yang melaksanakan sholat jamaah ini ya mereka telah melaksanakan dua kewajiban. Tadi kita di awal sudah jelaskan. Yang pertama sholat fardunya itu sendiri, yang kedua sholat jamaah. Jadi dua. Nah, orang yang tidak sholat jamaah, ya, sholat di rumah sendirian, ya, sah atau tidak sholatnya, Pak? Sah. Tapi dia berdosa karena meninggalkan sholat jamaah. Ya, jadi ketika sholat jamaah ada dua kewajiban yang dia tunaikan sekaligus. Sholat fardunya itu sendiri dan sholat jamaah. Baik, silakan dilanjutkan. Beliau juga bersabda, jika kalian berdua telah sholat di rumah kalian, kemudian kalian mendatangi masjid yang sedang ditegakkan sholat jamaah, maka sholatlah kalian bersama mereka, karena sholat jamaah itu bagi kalian dihitung sebagai nafilah. Hadis riwayat Ahlus Sunnah. Baik. Tentang masalah mengulang sholat. Ya, di sini masalah apa? Mengulang sholat. Nabi SAW bersabda, "Idza shallaitum fi rihalikum." Jadi hadis ini itu hadis yang awalnya ya diriwayatkan dari Zaid bin Aswad radhiyallahu taala an. Yazid bin Aswad, ya, Yazid bin Aswad semoga Allah meridhoinya mengatakan, "Syahidtu ma'a Rasulullah SAW salat al-fajr fi Masjidil Khaif." Jadi suatu saat Yazid bin Aswad ini sholat bersama Nabi SAW di Masjid Al-Khaif di Mekah, ya, dekat dengan Mina. Sholat subuh. Setelah sholat subuh, ada dua orang laki-laki di belakang, ya, tidak ikut sholat. Jadi duduk, Pak. Ya, sholat subuh selesai, ya, Nabi SAW melihat ada dua orang laki-laki di belakang tidak ikut sholat. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, ya, alayya bihima, panggil keduanya ke sini. Kira-kira, Pak, habis sholat ada dua orang laki-laki dipanggil sama Nabi lagi. Gimana perasaannya, Pak? Gimana, Pak? Ya, biasa saja atau tegang? Gemetar, gemetar. Ya, di situ disebutkan, fa'utiya bihima tar'adu fara'isuhuma. Ya, gemetar ya. Apa namanya? Sendi-sendinya. Faqala ma mana'akum an tusalliya ma'ana. Maka Nabi bertanya kepada mereka berdua, apa yang menyebabkan kalian berdua tidak ikut sholat jamaah? Mereka mengatakan, mereka berdua, ya Rasulullah, inna qad shallaina fi rihalina. Ya Rasulullah, kami sudah sholat ya pada saat kami akan berangkat safar. Jadi dua orang musafir itu. Ya, kami sudah sholat dulu. Ya. Qala fala taf'ala. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kalian lakukan demikian. Idza shallaitum fi rihalikuma, ya.
apabila kalian telah sholat di rumah kalian ketika akan berangkat atau ketika akan safar ya, sholat di rumah, summa ataitum masjid jamaah, lalu kemudian kalian mendapati ya, masjid yang didirikan jamaah sholat di sana, fasalliya ma'ahum, maka sholatlah bersama kalian mereka. Ya, Nabi SAW perintahkan untuk sholat lagi, mengulang. Ya, fa innaha lakum manafilah. Tetapi hukumnya, statusnya bagi kalian hanya sebagai sholat sunnah, bukan wajib. Wajibnya sudah gugur tadi. Ya. Nah, di sini ya, menunjukkan ya, bahwasanya seseorang yang telah sholat, misalnya orang yang safar, ya, dia sudah sholat, misalkan jamak takdim, sholat duhur dengan sholat asar. Ya, ternyata ketika ada di perjalanan dia berhenti, kemudian dia ada keperluan ke masjid, ada keperluan, ya, nggak semerta-merta karena berhenti sengaja di masjid, tapi ada keperluan. Biasanya kalau ke masjid keperluannya apa? Ya, ke kamar mandi, misalnya kamar kecil, ya, misalnya. Lalu kemudian ternyata pas berhenti, pas sedang ada sholat apa? Asar berjamaah. Apa yang kita lakukan? Melipir pelan-pelan ke kamar mandi, sepulang keluar, atau bagaimana? Bagaimana? Ikut sholat jamaah. Dan itu statusnya menjadi sunnah buat kita. Ya, mengapa demikian? Karena akan menimbulkan fitnah. Ya, tiba-tiba datang, tiba-tiba diam-diam ke belakang, tiba-tiba pergi. Kalau ada motor hilang, yang dicurigai siapa, Pak? Siapa yang dicurigai? Tadi datang. Di CCTV-nya, wah ini tadi datang. Padahal mau kamar kecil. Itu menjadi fitnah. Ya. Dan ini ya, ada dua persyaratan. Yang pertama, ya, dia masuk pada masjid di mana di situ ada jamaah utama. Dalam sholat jamaah dalam satu masjid kan ada sholat jamaah utama, ada sholat jamaah yang kedua, ketiga, gitu Pak ya. Kalau misalkan dia, contohnya misalkan seperti masjid-masjid yang ada di rest area, itu kan ada yang utama, ada yang berjamaah berganti-gantian. Nah, yang wajib itu kalau yang utama saja. Kalau seandainya ada jamaah kedua, ketiga, dia baru datang, nggak wajib. Ya, jadi hanya jamaah utama. Ya, kemudian juga masuk ke masjidnya atau datang ke masjidnya karena ada keperluan, ada hajah, ya, bukan karena ya sengaja, ya, atau bukan karena sekedar hanya duduk saja di masjid atau menyengaja untuk ikut sholat jamaah menjadi sunnah. Jadi karena ada kebutuhan seperti tadi ke kamar kecil, atau mungkin dia seorang musafir, ya, dia sudah jamak takdim, dia ingin mengikuti kajian ba'da asar misalnya, datang ternyata pas masih sholat asar, apa yang dilakukan? Nunggu di luar atau ikut sholat? Ikut sholat. Jadi sholat sunnah, kemudian setelah itu baru dia mengikuti kajian ba'da asar misalnya. Ya, jadi ini dua syaratnya. Yang pertama adalah jamaah utama. Yang kedua, tujuan masuk ke masjid itu karena ada hajah, ada kebutuhan, bukan ya karena tidak ada kebutuhan. Ya. Dan ya, ini merupakan salah satu sunnah, ya, atau salah satu dari menambahkan pahala. Hanya saja pada asalnya kalau kita sudah sholat, ya tidak perlu mengulang lagi, itu asalnya. Yang wajib itu tidak boleh dilakukan dua kali. Ya, kata Nabi SAW, ya, la tusallu sholatan fi yaumi marratain. Ya, jangan sholat satu waktu itu dalam satu hari dua kali. Misalnya tadi kita sudah sholat subuh, terus pulang ke rumah sholat lagi, sholat subuh lagi, itu nggak boleh. Kecuali kalau karena sholat yang pertama sudah batal, ya gugur sholat yang pertama, lalu kita mengulangnya, maka itu dibolehkan. Ya, misalkan ada orang yang sholat jamaah, sholat subuh, kemudian di rakaat terakhir dapatnya masbuk, ya, lalu kemudian ternyata dia misalnya batal, ya, buang angin, ya, dia keluarkan Pak ke belakang, ternyata sholatnya sudah selesai, apa yang dia lakukan? Sholat lagi sendiri, ya, atau bersama dengan jamaah yang lain kalau ada yang masbuk yang lain. Ya. Baik. Kemudian lanjutkan, silakan. Dari Abu Hurairah secara marfu,
sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Maka jika imam bertakbir, maka bertakbirlah. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir hingga imam bertakbir. Jika imam rukuk, maka rukuklah kalian, dan janganlah kalian rukuk sampai imam rukuk. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar, Allah Maha memujinya, Allah Maha mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, bagimu segala pujian. Kemudian jika imam bersujud, maka bersujudlah kalian, dan janganlah kalian bersujud hingga imam bersujud. Kemudian jika imam sholat dengan berdiri, maka sholatlah kalian dengan berdiri. Dan jika imam sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian semua dengan duduk. Hadis riwayat Abu Daud, dan asalnya terdapat dalam As-Sahihain. Di halaman 141 tadi, di catatan kaki nomor 127. Di catatan kaki, Syekh As-Sa'di membenarkan pendapat sahnya orang yang sholat fardu bermakmum di belakang orang yang sholat nafilah berdasarkan kisah Mu'adz. Juga sahnya imam anak kecil dalam sholat fardu maupun sholat nafilah berdasarkan kisah Amr bin Salimah Al-Jarmi. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang seorang imam, ya. Itu kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah ini marfu, ya, sampai kepada, ya, Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ini kaidah, Pak. Ya. Ada tiga kaidah minimal. Yang pertama, la yasihhu, ya, tidak benar apabila imam batal, maka makmum juga batal. Misalkan imam rakaat pertama selesai, rakaat kedua. Nah, rakaat kedua tiba-tiba buang angin. Batal tidak, Pak? Imam batal tidak sholatnya? Batal. Apa yang harus dia lakukan? Keluar dari sholat. Pertanyaannya, apakah makmumnya juga ikut batal? Enggak. Karena apa? Hanya diikuti. Ya, tapi kalau dia batal, enggak, statusnya tetap, ya, tetap kita dalam keadaan sholat. Lalu kemudian nanti akan ada yang membadalkan menjadi imam. Imam ketika batal dia akan mengambil orang yang persis di belakangnya untuk menjadi imam. Ya, jadi statusnya yang tadi makmum menjadi imam. Kemudian kalau seandainya seorang makmum batal mengikuti imamnya, batal iktimam, maksudnya kan tadi imam itu diapakan? Diikuti. Berarti kewajiban makmum apa? Mengikuti. Nah, ketika seorang makmum batal keadaan-keadaannya mengikuti imam, maka batal juga sholatnya. Ya. Contoh misalnya imamnya, ya, sudah ruku, dia masih apa? Berdiri. Lalu kemudian imamnya bangkit, dia masih berdiri lagi. Imamnya sujud, dia masih berdiri. Imamnya duduk, dia baru ruku. Nah, ini batal. Jelas, Pak? Karena apa? Karena dia tidak mengikuti imam. Makanya nanti kita jelaskan keadaan-keadaan imam, makmum dengan imam. Ya. Baik. Yang ketiga, berarti apa? La yajuzu taqaddumal imam. Tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam. Imamnya belum takbiratul ihram, dia sudah takbiratul ihram. Berarti dia ngikutin siapa, Pak? Dia berjamaah atau tidak namanya? Enggak. Imam belum, imam baru sufufakum. Tiba-tiba di situ udah Allahu Akbar. Berarti dia ngikutin siapa? Enggak mengikuti siapa-siapa. Maka batal. Ya. Maka dia harus mengulang lagi dari awal. Baik. Tapi kalau seandainya batalnya ada di tengah rakaat, berarti yang batal hanya rakaat itu saja. Ya, nanti kita jelaskan keadaan-keadaannya. Baik. Di sini Nabi SAW bersabda, jika kalian bertakbir, jika imam bertakbir, maka ikutlah bertakbir. Dan janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir. Baik. Sebelumnya tadi di dalam catatan kaki, Syekh Sa'di mengatakan bahwasanya sah seorang yang sholat fardu bermakmum di belakang orang yang sholat nafilah. Nah, ini sebelum kita jelaskan tadi tentang masalah
gerakan-gerakan imam. Ada satu kisah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang pada satu waktu sholat isya bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Sholat sama Nabi SAW, sholat isya. Selesai sholat, kemudian Mu'adz bin Jabal itu pergi ke kabilahnya, ke kaumnya, ke Bani Salamah. Kemudian di sana ternyata belum sholat isya, ya diakhirkan. Lalu kemudian sebagian atau kaumnya itu meminta kepada Mu'adz bin Jabal untuk mengimami sholat. Tadi pertanyaannya, ya, atau keadaannya, Mu'adz bin Jabal sudah sholat belum? Sudah kan? Tapi kemudian diminta sholat lagi, diminta mengimami bahkan. Apa yang dilakukan Mu'adz bin Jabal? Tetap mengimami, tapi menjadi sholat sunnah. Kalau yang tadi bersama Nabi SAW itu sholat wajib yang sudah gugur. Nah ketika kembali kepada kaumnya, dia mengimami, mengulang lagi, tapi menjadi sholat sunnah bagi dia. Nah bagi makmum jamaahnya di kaumnya tadi itu sholat sunnah atau sholat fardu? Sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat wajib. Berarti makmumnya melaksanakan sholat wajib di belakang imam sholat sunnah. Itu sah. Jelas? Jadi kalau misalkan kita masuk ke masjid ada orang yang lagi sholat, ya nggak perlu ditanya lagi ini sholat sunnah atau sholat wajib. Nggak usah tanya-tanya Pak, langsung aja kalau kita mau bergabung. Boleh. Nah yang menjadi imam, dijadikan imam kalau dia merasa sedang sholat sunnah, jangan ditolak. Sebagian menolak Pak. Kalau misalnya lagi sholat sunnah, dia ngapain Pak? Gimana cara nolaknya? Begini, ya. Kalau imamnya tetap ngeyel, tetap masuk, ya begini-gini dia, goyang-goyang tangannya. Ya nggak ada. Ya tuntunannya untuk menolak nggak ada. Bahkan untuk masuk ke jamaah pun syarat untuk menepuk pundak itu pun tidak harus. Ya, walaupun dalam sebagian mazhab harus mengisyaratkan, tapi tidak harus. Langsung saja kita, kalau kita sendiri kita berada di samping langsung saja masuk. Sudah paham? Ya, kalau kita mungkin belakang ada banyak orang lagi, kita bertiga ikut dengan satu orang, boleh mungkin kita mengisyaratkan. Dan nggak harus di pundaknya. Ya di tangannya sini juga boleh. Ya, tapi kalau di Indonesia ini, negeri kita umumnya di sini Pak ya, pundak. Ya, kalau di sebelah sini mungkin nanti dia bingung ngapain dicolek-colek. Ya boleh nggak apa-apa. Ya, intinya saya sekedar mengisyarat. Jelas insya Allah Pak. Termasuk kita, kalau kita sedang sholat sunnah lalu kemudian ada orang yang mengikuti kita ingin menjadi makmum, kita keraskan suara kita, nggak ada masalah. Ya nanti kalau kita salam maka mereka tinggal melanjutkan apa yang kurang dari sholat mereka. Baik, itu pendapat masalah pertama. Masalah kedua di sini disebutkan bahwa anak kecil itu boleh menjadi imam, ya baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, ini juga masalah khilafiyah. Ya, sebagaimana di sini ada satu kisah dari Amr bin Salimah Al-Jarni. Ya, ketika beliau itu masih usia 7 atau 8 tahun, kemudian diminta untuk mengimami sholat jamaah oleh kaumnya, sebab pada saat itu di kaumnya nggak ada orang yang paling bagus bacaannya. Karena Amr bin Salimah ini seorang penghafal Quran, cilik tapi masih kecil, 7 tahun atau 8 tahun, bacaannya bagus, hafalannya kuat. Ketika di kaumnya dia diminta untuk mengimami, lalu kemudian dia mengimami. Ada kisah yang menarik di situ, ketika dia mengimami, dia pakaiannya kurang panjang, gamisnya itu atau bajunya itu kurang panjang, sehingga ketika sujud ngangkat bagian belakangnya. Sebagian jamaahnya kemudian meminta tolong ya imamnya itu dikondisikan ya, jangan sampai kelihatan auratnya ketika sujud, dan akhirnya dikasih gamis atau jubah yang lebih layak. Dan saat itu Amr bin Salimah sangat senang sekali. Ya apalagi anak 7 tahun, 8 tahun. Ya secara fitrah yang dikasih hadiah senang tidak? Senang. Nah di sini menunjukkan bahwasanya boleh sahnya untuk seorang anak kecil ya selama dia memiliki kemampuan untuk mengimami bacaan yang baik, hafalan yang kuat ya, untuk mengimami orang yang lebih tua, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Ya, namun dalam mazhab gimana? Walaupun belum balik, tapi syaratnya apa? Mumayyiz. 7-8 tahun itu mumayyiz. Mumayyiz itu dia bisa bedakan. Ya, oh ini baik, oh ini buruk. Ya, kalau mau nyebrang jalan, anak 7 tahun, 8 tahun tahu nggak Pak? Tahu lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Kalau mau nyebrang hati-hati. Tapi kalau anak usia 5 tahun, 4 tahun, ngerti nggak Pak? Nggak ngerti. Nah, itu belum mumayyiz. Jadi untuk batasan tamyiz yang kita pilih adalah usia 7-8 tahun. Jadi selama anak kecil itu sudah 7-8 tahun ke atas boleh, walaupun belum balik. Tapi kalau di bawah itu, ya ini tidak
tidak dibolehkan, ya dimana usia belum tamyiz ini belum cukup ya untuk bisa membedakan mana gerakan yang benar dalam sholat, mana gerakan yang tidak benar dalam sholat. Nah ini khilaf. Kalau mazhab Syafi'i hanya bolehkan dalam sholat sunnah saja. Jadi tarawih yang mulai itu boleh diimami anak saja. Tapi kalau sholat isyaknya yang wajibnya nggak boleh. Yang mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam sebagai mazhab Hanabilah dan juga difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya itu dibolehkan. Selama apa? Dia sudah tamyiz dan kemudian dia punya bacaan yang baik. Ya. Namun sebaiknya tetap ya yang sudah baligh, ya sebaiknya tetap orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang sudah baligh itu ya harusnya adalah salah satunya ya, yang sudah juga hafal Quran, yang bacaannya bagus. Baik. Kita masuk pada perintah Nabi SAW, tidak kabbaro fakabiru. Kalau imamnya bertakbir maka ikutlah takbir. Kalau imamnya ruku maka ikutlah ruku. Jangan ruku sampai imam telah ruku. Ya. Di sini catatan kaki nomor 128, silakan. Silakan. Ustaz Imran dibaca 128. Di catatan kaki nomor 128, Syekh Asy'ati menjelaskan bahwa mendahului imam secara sengaja membatalkan sholat jika makmum yang mendahului itu mengetahui keadaan dan hukumnya, baik mendahului satu rukun maupun dua rukun, baik akhirnya gerakan imam menyusulnya maupun sang makmum sendiri yang kembali kepada urutan sholatnya. Nah, Syekh Sa'di yang mengambil pendapat bahwasannya keadaan-keadaan seorang imam makmum dengan imam, pokoknya kalau imamnya itu mendahului secara sengaja batal sholat. Ya maksudnya batal rokaat sholat tersebut. Ya. Tapi nanti ketika dia kembali mengikuti imam, ya, maka rokaat yang sesuai itu tetap dihitung, tapi rokaat yang tadi dia mendahului imam batal. Misalkan di sholat maghrib, rokaat pertama dia sesuai gitu. Di rokaat kedua dia mendahului imam atau yang menyelisihi imam, tertinggal dan lainnya, secara sengaja rokaat tersebut dianggap batal. Ya, maka nanti ketika ikut rokaat ketiga dengan imam salah, apa yang dia lakukan? Tambah satu. Karena ada satu rokaat tadi yang batal sebab karena dia mendahului imam. Ini pendapat Syekh Sa'di. Nanti kita jelaskan secara terperinci tentang masalah seorang makmum dengan imam, keadaan-keadaannya. Tapi kita lanjutkan dulu. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Jika imam bersujud, maka bersujudlah. Dan jangan kalian bersujud hingga imam bersujud. Ya. Jika imam sholat dengan berdiri, maka sholatlah kalian dengan berdiri. Dan jika imam sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian dengan kalian semua dengan duduk. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, ada catatan kaki nomor 129. Tapi nanti ini kita jelaskan saja di pertemuan yang akan datang tentang masalah apabila seorang yang sholat imamnya berdiri, ya, imamnya duduk, lalu apa yang dilakukan oleh makmum. Namun yang kita jelaskan di sini sedikit tentang masalah ya gerakan makmum kepada imam. Nah ada 4 keadaan. Baik, Bapak mohon fokus ya. Ada 4 keadaan seorang makmum dengan imamnya. Yang pertama adalah mutaba'ah. Makmum mengikuti imam. Keadaannya apa? Mengikuti. Apa yang maksudnya mengikuti? Ya, dia tidak bergerak menuju rukun berikutnya sampai imam selesai dari gerakan rukun tersebut. Ya. Misalnya ruku. Allahu Akbar. Imam ruku. Ketika imam sudah ruku, kemudian baru makmum ruku, itu namanya mengikuti. Jelas Pak? Itu namanya apa? Mengikuti. Dan ini adalah wajib. Sebagaimana hadis yang disebutkan di dalam buku kita ini dari Abu Hurairah. Yang kedua, al-musabaqah, mendahului imam. Ya. Contoh misalnya imam belum takbiratul ihram, ya, tapi dia sudah takbiratul ihram, itu mendahului tidak Pak namanya? Mendahului. Kalau dalam takbiratul ihram batal sholat. Ya, kalau dalam
takbiratul ihram batal. Tapi kalau dalam selain takbiratul ihram, ya, maka di sini ya selama dia masih apa namanya pertama kalau dia tidak mengetahui hukumnya ya maka tidak batal ya karena dia tidak mengetahui hukumnya. Tapi kalau dia mengetahui dengan sengaja ya maka ini bisa membatalkan sholat dia atau rakaat pada saat itu ya kalau dia mendahului imam selama dia sengaja dan dia mengetahui hukumnya. Jadi kalau tidak mengetahui hukumnya tidak batal. Baik. Kemudian ya yang ketiga yaitu takhalluf ya atau tertinggal ya. Jadi yang pertama apa? Mengikuti, yang kedua mendahului, yang ketiga tertinggal ya. Kalau yang pertama apa namanya yang ketiga itu mendahului, yang kedua itu mendahului, yang ketiga itu tertinggal. Jadi imam sudah ruku, dia masih apa? Berdiri. Banyak tidak kita temukan seperti ini, Pak? Ada ya? Nah, kalau seperti ini ya, tergantung rukun yang dia tinggalkan. Kalau selama masih mendapati imamnya ruku kemudian dia ruku ya, atau misalkan imamnya ruku ya, kemudian bangkit ya, kemudian dia baru ruku, itu kan berarti dia ketinggalan satu rukun ya, Pak ya, yaitu ruku. Ya, dalam rukun sholat rukunya. Nah, kalau masih dalam satu rukun itu makruh hukumnya, tidak membatalkan sholat. Kalau dia tertinggal, ya. Kalau tadi pendapat saya Sa'di apa? Batal. Nanti kalau dalam pendapat yang lain, ya, disebutkan di sini oleh Syekh Ahmad Az-Zauman, ya, Allah Taala, ya, dia mengatakan bahwasanya kalau masih satu rukun itu tidak batal. Tapi kalau sampai dua rukun, misalnya imam sudah sujud, dia masih berdiri. Imam sudah duduk, dia juga masih berdiri. Kemudian imam sujud lagi, nah berarti sudah berapa gerakan itu Pak yang ketinggalan? Sujud sama duduk di antara sujud. Nah pada saat itu batal rakaat tersebut. Karena dia ketinggalan dua rukun. Ya. Jadi kalau masih satu rukun makruh. Namun tetap yang ini yang demikian harus kita tinggalkan. Ya, kemudian yang keempat adalah muqaranah atau muwafaqah. Dia membarengi imam. Membarengi imam. Ketika imam Allahu Akbar ruku, dia juga Allahu Akbar. Ketika imam dengar Allah Akbar, langsung ruku juga. Berarti membarengi. Nah, ini hukumnya makruh. Ya. Hukumnya adalah makruh. Baik. Bisa kami insyaallah. Jadi ada 4 ya. Coba saya praktekkan ya, muhajir. Ya, misalnya saya imam, muhajir sebelah sini. Jadi ada 4 keadaan tadi Pak ya. Keadaan yang pertama apa namanya? Mengikuti. Misalkan ruku, ya. Allahu Akbar. Nah, ini namanya apa? Mengikuti. Yang kedua apa tadi? Mendahului. Ya, imam belum ruku tapi sudah ruku duluan. Allahu Akbar imamnya. Ini namanya apa? Mendahului. Ya, yang demikian kalau dia mengetahui hukumnya bisa membatalkan sholat. Kalau dia tidak mengetahui tidak batal, ya, dan tetap harus dia mempelajari, ya, belajar dan agar tidak salah dalam sholat. Type yang ketiga tertinggal. Imam sudah ruku. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku. Nah, dia baru ruku. Kalau sampai seperti ini sudah ketinggalan berdiri apa namanya? Sujudnya, kemudian ketinggalan rukuknya, ketinggalan sujudnya, ya 2 rukun berarti apa? Batal. Gitu ya. Tapi kalau masih hanya satu saja, misalnya Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ketinggalan satu apa ya? Tadi imam sudah selesai ruku, dia baru ruku. Nah, kalau yang seperti ini tidak membatalkan sholat, tapi tetap ya ini dibenci atau makruh. Jelas Pak? Nah, yang keadaan keempat itu membarengi imam. Rukunya bareng-bareng. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ini namanya apa?
membarengi. Dan ini makruh ya dilakukan. Baik. Saya jelas Bapak. Jadi intinya dalam masalah Pak mau mengikuti imam ada 4. Yang pertama adalah mengikuti, dan ini yang wajib. Ya, seorang yang sudah mengikuti imam dalam sholat ya asob, ya, telah benar mengikuti sunnah. Yang kedua apa? Mendahului. Ya, yang kedua mendahului. Yang ketiga ketinggalan. Yang keempat ya membarengi imam. Ya, membarengi imam. Nah, kita sekarang lebih banyak melihat yang mana, Pak? Kita sekarang sering melihat yang mana? Kebanyakan yang membarengi. Imamnya belum selesai ruku, dia sudah ikutan ruku. Ya, belum benar-benar ruku, dia sudah bareng. Bahkan dalam salam demikian. Imam baru salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi juga sudah salam. Harusnya bagaimana? Selesai imam salam kedua, baru dia salam. Coba Pak, praktek. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah salam belum Pak? Belum, tahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baru Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas Bapak sekalian? Jadi ini kewajiban seorang makmum kepada imam adalah mengikuti imam. Ini kaidahnya. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Allah Ta'ala bisawab. Mungkin ini yang kita bisa jelaskan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita kaji lagi dan juga kita jelaskan tentang masalah keadaan apabila imamnya duduk, apakah makmum juga duduk. Apabila imamnya awalnya berdiri, lalu kemudian tiba-tiba di tengah sholat duduk, apakah makmumnya ikut duduk atau tetap berdiri? Insya Allah kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sudah mungkin dari Bapak sekalian kalau ada yang ditanyakan. Baik, tafadhol. Tentang masalah imamah dari sahabat Mu'adz bin Jabal tadi, riwayat kisah Mu'adz bin Jabal yang mengimami kembali sholat isya setelah sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, maka Mu'adz bin Jabal tetap sholat. Dan ini juga pernah dilakukan oleh beberapa sahabat-sahabat yang lain. Ya, jadi ada beberapa riwayat-riwayat lainnya yang memberikan keterangan bahwasanya sebagian sahabat juga melakukan demikian. Ya. Seperti misalkan seperti misalkan dalam riwayat yang tadi, ya, ketika Nabi SAW perintahkan kepada 2 orang laki-laki yang tadi sudah sholat ya di rumahnya dan datang ke masjid, lalu Nabi SAW perintahkan untuk sholat lagi. Tapi kalau itu dia menjadi makmum. Ya. Nah, untuk masalah niat, ya, dia tetap niat sholat duhur salah sunnah atau sholat sunnah saja. Sholat duhur tapi niatnya bukan sholat duhur, tapi mengimami sholat duhur dan menjadi sunnah bagi dia. Jelas Pak? Sholatnya harus tetap ditegaskan, sholat duhur ya, tetapi sebagai sunnah. Nah, sebagai makmum dia sholat duhur sebagai wajib. Ya. Karena dia melaksanakan sholat duhur yang 4 rakaat. Ya, kalau asar berapa? 4 rakaat. Kalau maghrib berapa? 3 rakaat, tetap dengan tata caranya masing-masing. Jelas insyaallah Pak. Jadi tetap dia melaksanakan gerakannya seperti pada waktu sholat tersebut, hanya statusnya menjadi apa? Sunnah, imam dan sunnah. Bolehkah dia niatkan juga sebagai sholat wajibnya? Jawabannya tidak boleh. Ya, karena kaidahnya la tu'adul ibadat. Ya, ibadah-ibadah wajib itu tidak boleh diulang lagi kalau sudah sah. Ya, nggak boleh kita sholat subuh ini 2 kali, ya, dengan niat wajib, ya nggak boleh. Atau sholat duhur 2 kali, ya, jelas Pak? Jadi kita meniatkannya dengan sholat tersebut namun sebagai sunnah, nafilah, bukan sholat yang wajib. Karena larangan untuk mengulang sholat wajib pada satu waktu pada hari yang sama. Kita sholat duhur 1 hari 1 kali, jangan 1 hari 2 kali. Besoknya sholat duhur lagi, besoknya lagi sholat duhur lagi, terus seperti itu.
Ya, kalau kita pengen banyak sholat, berarti dengan sholat sunnah. Baik. Yang 5 kali saja ini sebagian kaum muslimin juga masih banyak yang lalai. Ya. Sebagaimana perkataan siapa Pak? Nabiullah Musa alaihissalam kepada Nabi SAW pada peristiwa Mi'raj. Ya, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 5 waktu. Mintalah keringanan kembali kepada Allah. Tapi Nabi SAW malu. Dari 50 sampai jadi berapa? Sampai 5 mau minta kurang lagi. Kata Nabi SAW, inni stahyaitu li rabbi. Saya malu kepada Allah. Ya, saya sudah ridho dan saya menyerahkan diri saya kepada Allah. Kata Nabi SAW. Maka Allah SWT wajibkan salat 5 waktu kepada hamba-hamba. Baik, Allah. Nah, baik. Terkait dengan masalah sutroh dalam sholat, ya, kata Nabi SAW, ya, jika seorang dari kalian sholat, fadnu, maka mendekatlah kepada sutroh. Ya. Apakah termasuk dari syarat sah? Apakah termasuk dari rukun atau dari wajib? Ya. Ini termasuk daripada perintah yang tidak ditinggalkan. Artinya apa? Artinya memang tidak masuk ke dalam masalah kesohihan atau dalam rukun sholat, bukan. Ya, termasuk dari sunnah-sunnah yang ditekankan. Sunnah-sunnah yang ditekankan. Ya. Apabila kita sholat, sunnahnya kita mendekat kepada sutra. Kalau seandainya tidak ada sutra, misalkan orang yang sholat tanpa sutra, sah atau tidak sholatnya? Sah. Tapi apakah dia mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi, menjalankan perintah Nabi tadi? Maka dia mendekat. Makanya yang soft kedua ketika soft pertama yang misalkan di depannya duduk, dia sholat di belakang orang yang duduk. Kemudian yang duduk ini pergi, otomatis sutronya tidak ada. Maka dia maju satu langkah untuk mendekat. Jelas Pak? Nah itu sunnah, dibolehkan. Apakah gerakan langkahnya membatalkan sholat? Karena untuk kebutuhan menjalankan sunnah perintah Nabi, perintah Nabi SAW tidak batal. Ya, tapi kalau dalam sebagian mazhab Syafi'i, ya gerakan seperti ini dianggap batal. Atau gerakan yang lebih dari tiga kali dianggap batal. Ya, namun pendapat yang lebih kuat adalah tidak batal. Nah kemudian bagi imam dengan makmum, ya imam, ya dia menjadikan sutroh di depannya, seperti kita di sini ya. Dia tembok dinding itu juga sudah menjadi sutroh. Ya makanya antara dinding dengan imam jangan jauh-jauh Pak. Ya dekat dengan tempat sujudnya imam. Jadi sutroh itu batasnya tempat sujud kita, bukan yang di atas tempat sujud kita. Itu batasan. Nah bagi makmum, apakah setiap makmum punya sutrohnya sendiri-sendiri atau mengikuti imam? Mengikuti imam. Ya kalau kita bermakmum berjamaah, maka sutroh kita itu sudah adalah imam. Imamnya sudah menggunakan sutroh, kita sudah nggak apa-apa. Ya. Makanya sebagian kalau seandainya ada yang batal di tengah soft dan tidak ada jarak seperti ini, mungkin kurang jaraknya Pak ya. Kemudian dia harus keluar dari sholat. Bagaimana cara keluarnya? Bagaimana? Membelah soft atau melewati tempat sujud orang yang berjamaah tadi sebelahnya. Nah, nggak boleh. Kalau membelah soft nggak boleh. Ya, tidak boleh membelah soft sebagaimana tidak boleh seseorang sholat di antara dua tiang. Karena yang membelah soft itu siapa Pak? Syaitan. Yang membelah soft itu syaitan. Makanya kita dianjurkan merapatkan soft. Lalu bagaimana cara kita? Kita ke kanan atau ke kiri? Lalu kita kalau nggak ada jaraknya melewati tempat sujud orang yang sedang sholat di sebelahnya, nggak ada masalah. Ya, karena sutrohnya makmum adalah imam. Yang nggak boleh kalau kita melewati imam, sutrohnya nggak boleh. Maka imam boleh untuk menahan. Nah yang demikian kalau seandainya ditahan oleh jamaah yang di sebelahnya, sedangkan dia sudah kebelet gimana Pak? Kan bahaya. Ya. Dia sudah di tengah soft misalkan, soft kedua misalnya. Wah dia nggak bisa ke depan. Kalau soft pertama kadang-kadang masih ada jarak. Dia di soft kedua, dia kebelet, sudah batal, sudah bawa angin, dia kebelet. Ya. Nggak boleh membelah soft ke belakang, tapi ke kanan atau ke kiri. Nah ketika mau ke kanan dia sudah ambil bagian depan ya, tempat yang mungkin agak jauh dari tempat sujud, sama jamaah sebelah ditahan, nggak boleh. Terus dia mundur lagi, ke sebelah ditahan lagi, nggak boleh lagi. Ini gimana? Nggak bisa. Mudarat. Kalau keluar gimana di situ? Najis. Oleh karena itu biarkan dia dan usahakan agar lebih menjauh dari tempat sujud.
kemudian dia keluar kemudian ke kiri, kalau safnya ada pintu samping ya, itu lebih baik. Saf kedua kiri langsung ke samping belakang. Nah, makanya mudah-mudahan kalau kita ada saf seperti ini, kasih jarak sedikit Pak antara tempat sujud kita dengan saf yang ke depan, yang depan, agar kalau ada yang batal bisa keluar tanpa harus melewati tempat-tempat sujud dari makmum. Wallahu a'lam. Jelas insyaallah. Cukup insyaallah. Alhamdulillah taala mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.